Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh keinsapan, mari kita bersama-sama menjelajahi makna hidup ini dengan bimbingan dan petunjuk Sang Maha Kuasa. Mari kita sambut kehadiran channel Kang Darman Denesa sebagai teman perjalanan spiritual menuju kebaikan, dan mari kita bersama-sama memperkuat iman dan takwa dengan mempelajari dan menyimak apa yang disampaikan di dalam video berikut ini. Ini Nabi Sulaiman ini maksudnya ingin mengajak Ratu Bilqis masuk Islam. Diundang Ratu Bilqis datang ke Ursalim Al-Quds, ke Yerusalem. Ya. Tetapi Nabi Sulaiman ingin membuktikan kedikjayaannya kepada Ratu Bilqis, yaitu mengeluarkan sayembara kepada masyarakatnya. Siapa di antara kamu, jin, iblis, setan, manusia, semua bebas sayembara nih. Siapa yang bisa memindahkan istana Balkis dari Sadumarib di Yaman ke Yerusalem? Ini cerita Al-Qur'annya. Tidak ada yang mampu memindahkan itu. Ada makhluk Allah yang paling sakti, namanya jin Ifrit, yang tukang ngambilin uang tuh, makanya terkenalnya tuyul, atau namanya ngiprit, ngambilin itu. Nah, di Al-Quran dijelaskan waqala ifritu minal jinni, seorang jin Ifrit berkata, wahai Sulaiman, ana atika blihi qabla an taquma mim maqamika. Wahai Raja Sulaiman, aku sanggup memindahkan istana Balqis ini sebelum engkau tegak berdiri dari dudukmu. Yuk anak-anak lihatin nih, saya duduk kan, sila tadi kursi dah. Lihatin, seorang raja kalau bangun kan tidak kayak orang macul kan, misalkan begini. Sok hitung berapa detik? Berapa detik? 2 detik. Kata Nabi Sulaiman, ente kurang canggih, masih lambat segitu tuh. Memindahkan istana jaraknya 6.000 kilometer. Kata Ifritnya, ya kurang dari itu nggak bisa. Saya bisanya 2 detik. Sok siapa lagi? Ternyata siapa yang mampu? Namanya Asif bin Barkhia. Menurut ceritanya seperti itu. Dia itu bukan makhluk jin, bukan setan, tapi manusia. Dan itu perdana menterinya Nabi Sulaiman, konon ceritanya begitu. Cuman dalam Al-Quran diceritakannya adalah orang yang ahli ilmu kitab, yaitu waqala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi, dan berkatalah orang yang mengerti ilmu Alkitab, ana atika bihi, akan saya datangkan istana Balqis itu qabla an yartadda ilaika tarfuka, sebelum kedipan matamu terbuka kembali. Sok kedip itu enggak 1 detik, 1/10 detik, 1/10 detik, jarak 6.000 kilometer. Ini kita kembali kepada persoalan relativitas waktu. Ya, enggak masuk akal. Kok 6.000 kilometer hanya ditempuh dalam waktu 1/10 detik.
Dan mindahkan itu konon ceritanya itu bukan sulap-sulapan, tapi gendengnya diturunin, batanya diambilin, digotongin, dipasang lagi, dipasang gendeng lagi. Hanya 2 detik. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Nah, saya ingin sekedar membuka wacana saja bahwa itu sesungguhnya kembali kepada persoalan dimensi ruang dan waktu. Untung sudah lahir Einstein sekarang ya, bahwa relativitas waktu itu sangat mungkin kalau kita dengan modern science and technology yang modern ini. Kereta dulu orang tua saya mondoknya ke Kediri itu 2 bulan baru nyampe, betul nggak? Dulu kita hajatan 3 bulan sebelum hari H sudah kirim undangan ke Jogja, ke Surabaya, itu 3 bulan lamanya, betul nggak? Hari ini tinggal pejat saja, tretet, undang udah nyampe semua. Pak Kepala suka ngundang rapat enggak? Guru-guru muter-muter enggak? Enggak ada yang bisa aja. Itu kecepatan terakhir untuk pesawat terbang sivil itu Concorde, tapi sekarang grounded lagi karena bermasalah. Singapura dulu itu pernah landing di Singapura, tapi akibatnya banyak rumah orang yang pecah. Ya. Kecepatannya itu supersonik, 3 kali kecepatan suara. Ya, namanya itu perusahaan gabungan Inggris, Perancis dan Jerman, Concorde. Seperti kelelawar bentuknya juga. Itu dari London ke Los Angeles itu kalau dengan pesawat biasa bisa sampai 12 jam, tapi dengan Concorde hanya 4 jam udah nyampe. Kayak apa kecepatannya itu. Jadi artinya kita kembali bahwa suatu ketika dari Jamblang sampai di Liverpool itu bisa saja nanti hanya 1 jam. Iya. Ketika pesawat itu bisa kita rekayasa bebas dari hambatan udara, yaitu tidak berbentuk rel tapi berbentuk tabung. Jadi cukup 1 ledakan, dup, langsung meluncur seperti kecepatan ini. Ya, benda-benda yang ada di sekitar kita sendiri banyak yang merambah jarak dengan kecepatan 300.000 km per jam, yaitu ketika kecepatan itu memadai dengan kecepatan cahaya. Jadi kalau kamu nanti bikin pesawat yang kecepatan cahaya, 1 detik itu sama dengan mengelilingi bola dunia 7,5 kali. Iya. Kapan? Ya tunggu saatnya. Gitu. Nah, tetapi di balik itu sendiri bahwa ternyata kita dibikin menjadi gelisah itu karena kita sendiri belum memahami hakikat waktu itu sendiri. Yuk saya bertanya kepada ini kelas 2 sama kelas 1 tak? Kelas 1 aja. Ya udah biar dah. Oke. Saya mau nanya, dari mana engkau menentukan waktu? Dasarnya apa menentukan waktu? Dari mana datangnya waktu, bagaimana menghitung waktu, dan apa hakikat waktu? Di penghujungnya kamu akan terpaksa mengatakan bahwa waktu itu tidak ada. Percaya enggak? Udah. Kalau kita masang amben, di bawah amben ada apa? Kolong. Oke. Kolong itu ada enggak?
Sok jawab bening. Kolong itu ada nggak? Ada. Gimana adanya? Ya amben. Nah ketika ambennya digulung, kolongnya kemana? Itu yang disebut wujud yang nisbi. Nisbi yaitu adanya kolong itu karena adanya amben. Hakikatnya kolong itu tidak ada. Kita menyebutnya hanya sebagai nama, di bawah amben namanya kolong. Kolong itu tidak ada, yang ada adalah amben sebetulnya. Betul enggak? Karena kalau digulung ambennya, kemana larinya kolongnya? Sudah paham? Oke, ini kita masuk relativitas waktu. Waktu itu dari mana datangnya? Karena kita berada dalam suatu ruangan dan kita mengamati benda langit yang bergerak. Ya, ruangan yang kita duduki itu bergerak dan ada benda lain yang bergerak. Itulah terjadi waktu. Sekarang saya mau nanya, ketika bumi ini tidak berputar, ada besok enggak? Ada kemarin enggak? Jadi kita mengukur waktu itu adalah hakikatan karena kita menghubungkan dengan benda langit yang lain. Kalau kita menghubungkannya dengan matahari, itu kalender Masehi. Kalau kita menghubungkannya dengan bulan, kalender Hijriyah. Sama enggak waktunya? Berbeda waktunya. Nah, kalau dalam bahasa berapa bedanya? Karena bulan ini posisinya dekat dengan matahari, dengan bumi, sedangkan matahari lebih jauh, maka ada selisih setiap tahun. Bedanya dalam putarannya adalah 11 hari. Karena setiap bulan dalam Qamariyah itu 29 lalu 30, pada Syamsiyah yang ukurannya matahari 30 atau 31. Kalau kamu tinggal di bulan dan Pak Yayat kepala sekolah tinggal di bumi, ya, maka Pak Yayat umurnya 30 tahun, kamu yang di bulan baru 1 tahun. Betul enggak? Jadi di mana itu waktu adanya adalah dari pergerakan benda yang ada sekitar kita. Dan dimensi waktu itu hanya satu arah, dari belakang meluncur ke depan. Berbeda dengan ruangan, itu panjang, lebar, dan tinggi. Itu bedanya. Oke. Jadi artinya bahwa bisa saja waktu itu terjadi ketika sesuatu benda itu dihentikan, maka kita bebas dari waktu. Nah, ketika kamu nanti bisa bikin kendaraan yang kecepatannya 300.000 km per detik, berarti kita sudah keluar dari dimensi waktu yang tradisional.